Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiana Simbolon, MPM 17110020. Saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ekosistem Terhadap Perilaku Menjaga Kelestarian Lingkungan kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sore. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menjadikan manusia yang bermanfaat di negara Indonesia. Juga mempunyai pesan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Perilaku lingkungan merupakan hal yang wajib ditanamkan secara terus-menerus melalui pembiasaan. Aspek-aspek yang harus dikembangkan akan peduli lingkungan di sekolah, yaitu meliputi pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Contohnya penyediaan tempat pembuangan sampah, melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik, penyediaan peralatan kebersihan, serta pembuatan program cinta lingkungan. Jadi, dari latar belakang masalah ini, apabila seorang siswa peduli akan lingkungan, maka akan sangat berpengaruh dengan materi ekosistem. Mengapa saya katakan begitu? Dengan fakta yang saya dapatkan, nilai rata-rata hasil belajar biologi siswa pada materi pokok ekosistem sebesar 70. Sedangkan nilai KKM yang ditetapkan yaitu 77. Penyebabnya yang pertama, kurangnya penggunaan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, siswa kurang memiliki kemampuan menyampaikan ide atau pendapatnya. Yang ketiga, kurangnya keingintahuan siswa untuk mencari dan belajar sendiri. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, motivasi siswa rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Ada dua. Yang pertama, masih kurangnya pengetahuan siswa akan ekosistem dalam perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang kurang akan kesadaran dalam perilaku menjaga kelestarian lingkungan yang nantinya berdampak pada ekosistem. Oke, selanjutnya pembatasan masalah. Yang pertama, pengetahuan ekosistem. Yang kedua, perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, difungsikan hanya kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sore. Ini didapatkan dari hasil belajar biologi siswa. Sedangkan rumusan masalah, yang pertama, bagaimanakah gambaran pengetahuan ekosistem di kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sore? Sedangkan yang kedua, bagaimanakah gambaran perilaku menjaga kelestarian lingkungan di kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sore? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ekosistem dengan perilaku menjaga kelestarian lingkungan di kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sore? Selanjutnya, landasan teoritis. Yang pertama, hakikat perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Hakikat perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Skincare pada tahun 1938, yaitu dalam Noto Atmodo pada tahun 2017, seorang ahli perilaku mengemukakan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang atau stimulus dan tanggapan dan respon. Sedangkan menurut Slamet pada tahun 2009, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, baik langsung ataupun tidak langsung, merupakan pengertian lingkungan. Lingkungan juga dapat dikombinasikan antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam. Sedangkan menurut Sorjani pada tahun 1987 dalam Taufik Ahmad tahun 2014 menyatakan bahwa melestarikan lingkungan hidup adalah usaha manusia yang harus segera dilakukan agar kelangsungan hidupnya dapat terjaga dengan baik. Hasil belajar biologi adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam proses belajar biologi. Selanjutnya, hakikat pengetahuan ekosistem. Menurut von Glaserfeld
pada tahun 1996, yaitu bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Sedangkan menurut Rosbeck dan Tobin pada tahun 1992 bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru misalnya kepada seorang murid. Murid sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyelesaikan terhadap pengalaman-pengalaman seorang murid, pengalaman-pengalaman mereka. Hipotesis yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap dengan nilai sik, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua, tingkat korelasi antara pengetahuan dengan sikap adalah positif dengan persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 989 ditambah 0,306x. Yang ketiga, kontribusi pengetahuan terhadap sikap sebesar 35%. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis dengan ANOVA memperlihatkan tidak dapat pengaruh pengetahuan tentang konsep ekosistem dengan perilaku berwawasan lingkungan siswa. Hasil ini ditunjukkan dengan hitungan hasilnya ditunjukkan dengan F hitung lebih kecil dari F tabel, di mana F hitung sama dengan 1,34 dan F tabel sama dengan alfa sama dengan 0,05 sama dengan 3,99. Demikian juga tapi untuk alfa sama dengan 0,01, F hitung lebih kecil dari F tabel, alfa sama dengan 0,01 sama dengan 7,04. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat penelitian yaitu SMA Negeri 1 Pinang Sori. Waktu penelitian kurang lebih 1 bulan, 12 September sampai dengan 7 Oktober. Metode penelitian yaitu metode deskriptif dan eksperimen. Desain penelitian yaitu pretest dan posttest. Grup desain 01 dikali 02. Populasi yaitu 132 orang, sedangkan sampelnya 34 orang. Random sampling. Selanjutnya, adapun indikator-indikator yang digunakan dalam variabel X adalah yang pertama, menguraikan komponen ekosistem. Yang kedua, menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Yang ketiga, menjelaskan siklus biogeokimia. Dalam instrumen, adapun indikator hasil belajar biologi variabel Y adalah yang pertama, menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Yang keempat, menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, teknik pengumpulan data, variabel X, pengumpulan model student facilitator dan explaining berbantuan media gambar. Ya. Yang pertama yaitu teknik lembar observasi. Jumlah soal itu saya buat 15 butir. Penskoran apabila ya, diberi skor 1, apabila tidak diberi skor atau 0. Variabel Y, hasil belajar biologi siswa. Teknik tes objektif pilihan berganda. Jumlah soalnya 20 butir. Penskoran yaitu jika siswa menjawab benar diberi skor 1 dan apabila salah diberi skor 0. Teknik analisis data ada 2 yaitu analisis deskriptif untuk mendeskripsikan kedua variabel dengan menggunakan rumus. Dan yang kedua analisis statistik inferensial. Uji tes digunakan untuk menguji pengetahuan pengaruh variabel model student facilitator dan explaining berbantuan media gambar terhadap hasil belajar biologi siswa materi pokok ekosistem kelas 10 SMA Negeri 1 Pinang Sode. Selanjutnya, sekian
presentasi saya. Apabila ada kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang mendengarkan bisa memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.